Tauhid dan konsep keimanan. Pengertian akidah Islam yaitu menurut etimologis akidah benar-benar dari kata akoda yang kudu setelah terbentuk menjadi akidah berarti keyakinan dari pokok ini kemungkinan diangkat sebagai pembawa makni keyakinan relevansi antara arti kata akdan dan akidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Secara etimologi, menurut Hasan al-Banna, bentuk jama dari akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya, mendatangkan keterangan jiwa menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan. Istilah-istilah lain akidah, yaitu iman, tauhid, usuluddin, ilmu kalam, fikih akbar. Pengertian akidah Islam yaitu akidah Islamnya adalah suatu cabang keilmuan terapan yang wajib diketahui dan dipahami oleh seluruh umat Islam sebagai pengajaran akan pokok keimanan yang membentuk mentalitas dan keyakinan. Maka akidah Islamnya dan akan berpengaruh menggerakkan seseorang untuk lebih bersemangat di dalam upaya mengisi hidupnya sebagai bekal menempuh perjalanan setelah kematian. Dasar akidah Islam yaitu firman Allah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengarkan dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu telah kembali. Sabda Rasulullah, telah kutinggalkan kepadamu dua pedoman jika kamu tetap berpegang kepada keduanya. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunatullah. Prinsip-prinsip akidah Islam menimbulkan dan membina dasar-dasar ketuhanan yang terdapat dalam jiwa manusia sejak lahir. Akidah Islam sebagai sesuatu yang diwahyukan oleh Allah. Akibat Islam pada dasarnya tidak berbeda dengan akidah yang diajarkan oleh para nabi terdahulu. Meluruskan akidah-akidah yang telah diselewengkan, menghindarkan manusia dari kemusyrikan, membimbing akal pikiran agar tidak tersesat, mendatangkan ketentraman jiwa. Menurut sistematika Hasan al-Banna, ruang lingkup akidah Islam yaitu ilhiyat, nubuwat, ruhaniyat, samiyat. Menurut sistematika arkanul iman, iman kepada Allah, dua iman kepada malaikat, tiga iman kepada kitab-kitab Allah, empat iman kepada nabi dan rasul Allah, lima iman kepada hari akhir, enam iman kepada qadar dan qadar. Kedudukan akidah dalam Islam yaitu dalam ajaran Islam akidah memiliki kedudukan yang sangat penting karena akidah merupakan fondasi dari ajaran Islam yang lain seperti ibadah dan akhlak. Maka akidah yang benar merupakan alasan bagi tegaknya agama dan diterimanya suatu amal. Fungsi akidah Islam yaitu agar seseorang itu bisa melaksanakan ibadah dengan tertib dan agar memiliki akhlak mulia, menghindarkan diri dari perilaku yang menyimpang seperti tidak membayar zakat, dan agar manusia beriman kepada Allah. Lima, agar manusia bisa berperilaku adil dan saling tolong menolong terhadap sesama. Enam, menghindarkan diri dari perselisihan. Tujuh, agar manusia yakin dengan keberadaannya supaya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Metode peningkatan akidah Islam yaitu apabila terjadi perselisihan dalam pemahami dalil-dalil yang ada, maka pemahaman para ulama terdahulu mulai dari sahabat, tabiin, dan orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka harus dijadikan hujah atau pedoman. Dua, dalam memahami akidah dengan bimbingan Rasulullah dan hadis beliau. Dilarang mengotak-atik atau merubah akidah dan tanpa ada bimbingan wahyu Allah. Karena akidah adalah hal yang gaib yang akal pikiran manusia tidak ada yang sanggup untuk menjangkaunya. 4. Siapa saja menetapkan dan memahami permasalahan akidah tanpa berlandaskan dengan dalil-dalil syar'i, maka ia berdusta atas nama Allah serta berkata tanpa dasar ilmu. 5. Akidah dibangun di atas dasar ikhlas kepada Allah dan ittiba mengikuti petunjuk Rasulullah. Para sahabat iman-iman tabi'in dan yang mengikuti mereka serta ulama salaf al-salil semuanya berada di atas bimbingan dan petunjuk Rasulullah dan ajar-ajar mereka merupakan bimbingan dan jalan-jalan lurus Allah dan konsekuensinya dalam kehidupan. Makna syahadat, tauhid atau kalimat tauhid la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini berarti menolak hak peribadatan kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkannya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
implementasi kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-hari, mampu memperkuat iman dan takwa, dan mampu menjadi pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, dalam kalimat la ilaha illallah sangat penting bagi umat manusia. Karena tanpa kalimat la ilaha illallah, manusia akan tersesat tanpa arah. Baik itu kesimpulan yang dapat saya berikan dari tema makna kalimat la ilaha illallah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ciri-ciri orang yang beriman menurut Al-Quran dan hadis, serta meneladani keimanan Nabi dan para sahabat, beserta tabi'in dan tabi'in dalam kehidupan. 1. Takut kepada Allah. Ketakutan pada Allah adalah ciri-ciri orang beriman, yang pada akhirnya menuntun mereka untuk menghindari hal yang dilarang agama dan melakoni segala perintahnya. 2. Syalat dengan khusyuk. Khusyuk adalah kondisi ketika hati dan pikiran hanya tertuju kepada Allah. Ini adalah hal yang penting banget diwujudkan saat sedang menghadap Allah, terutama saat sholat dan berzikir. 3. Menjauhkan diri dari hal yang sia-sia, seperti yang tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tirmizi bahwa di antara tanda bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya. 4. Senantiasa bersyukur, seperti yang disebutkan Ibnul Qayyim dalam kitab Madarij As-Salikin. Bersyukur artinya menunjukkan kalimat Allah yang ada pada dirinya. 5. Berakhlak baik. Mereka yang beriman akan meladani sifat-sifat Rasulullah, sehingga tak akan nampak akhlak yang buruk dalam diri mereka. 6. Sabar. Dikutip dari Watasiyah, sabar dan iman adalah satu kesatuan yang tak boleh dipisahkan. Dalam suatu ayat, Allah berfirman bahwa ikrar iman seseorang akan diuji dengan mendatangkan suatu cobaan untuk mengujinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 22. Saya akan menjelaskan tentang jaminan Allah bagi orang bertauhid mutlak. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini dengan keadaan sehat walafiat. Informasi pembahasan. 1. Pengertian tauhid. 2. Macam-macam tauhid. 3. Jaminan orang yang bertauhid. 1. Pengertian tauhid. Tauhid adalah meyakini keesaan Allah, baik zat, sifat, maupun pekerjaannya, dan ikhlas beribadah kepadanya. Tauhid berasal dari kata kerja wahada yuwahidu tauhidan, yang merupakan akar dari kata kerja wahada yang artinya menjadikannya satu. Lanjut. 2. Macam-macam tauhid. Tauhid terbagi ke dalam 3, yaitu tauhid rububiyah, 2. Tauhid uluhiyah, dan 3. Tauhid asma wa sifat. Apa sih tauhid rububiyah? 1. Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengendali alam raya atau alam semesta. Dia dapat menghidupkan dan mematikan dengan takdirnya serta dapat mengendalikan seluruh alam semesta. Next. 2. Tauhid uluhiyah. Tauhid ini merupakan tauhid pengesaan Allah SWT dalam mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, berkurban beserta diri dan berharap padanya. 3.
Tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah beriman kepada nama-nama Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sifat-sifatnya, berbagai tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. 3. Jaminan orang yang bertauhid. 1. Diberikan rasa aman dan selalu mendapat petunjuk. 2. Dihapuskan segala dosa-dosa. 3. Dihilangkan segala kesulitan dan kesedihannya di dunia dan akhirat. 4. Dijanjikan masuk surga. 5. Dijauhkan dari api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kedudukan akal dan wahyu serta fungsinya dalam perspektif Islam. Akal adalah kemampuan dasar yang dimiliki manusia untuk memperoleh pengetahuan, sedangkan wahyu adalah pemberitahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang dipilih dari beberapa hambanya mengenai beberapa petunjuk dan ilmu pengetahuan yang dikehendaki diberitahukannya, tetapi dengan cara yang tidak biasa bagi manusia, baik dengan perantaraan atau tidak dengan perantaraan dari pemikirannya tentang teologi Islam. Maka fungsi akal adalah bisa mengetahui adanya Tuhan, dan fungsi wahyu ialah menguatkan pendapat akal melalui kesakralan dan keabsolutan yang dimiliki oleh wahyu.